Dan kita elaborasi bagaimana konstruksi bangunan pesantren yang roboh di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita menuju ke lokasi Ponpes, ada Faisal Rinardi yang sudah bersama dengan ahli konstruksi ITS Muji Irmawan. Selamat siang Faisal. Faisal, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada ahli, apa kemudian yang menjadi penyebab, apakah kemudian kesalahan konstruksi atau bagaimana sebenarnya? Silakan. Ya, baik Ferdi, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penyebab dan juga lainnya soal konstruksi bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khawzi ini, kami sudah bersama dengan ahli konstruksi dari ITS dengan Pak Prof. Muji Irmawan. Selamat siang Pak. Selamat siang TV One. Siap. Pak Muji, mungkin untuk pertanyaan awal sebelum kita membahas bangunan yang nyangkut kemarin Pak, ini mungkin analisis awal Pak, sebenarnya apa faktor teknis yang bisa diduga atau menjadi penyebab ambruk ya bangunan musola ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi bisa kami sampaikan bahwa penyebab utama ambruknya gedung musola ini adalah tidak mampunya elemen-elemen struktur menerima beban yang bekerja akibat join sambungannya yang tidak bekerja dengan sempurna. Begitu salah satu lepas, balok dan kolom lepas begini, lainnya juga ikut lepas, maka dia ambruk secara bersamaan. Itu yang terjadi secara teknik, kondisi ambruknya, realisasi ambruknya, peristiwa ambruknya gedung musola ini. Jadi begitu joinnya lepas secara bersamaan, maka dia langsung kolaps bersamaan dan menimpa penghuni yang ada di bawah. Demikian. Prof. Muji, kemarin sudah beberapa hari di sini memantau langsung bagaimana proses pembersihan reruntuhan dan juga puing-puing di sini. Dari Bapak sendiri Pak melihat apakah ada faktor kelalaian Pak dalam pembangunan ini Pak? Ya, kalau kita lihat apakah merupakan kelalaian, ya memang ini dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur teknik yang berlaku. Ada kaidah-kaidah teknik yang tidak dikerjakan. Padahal kita punya standar nasional Indonesia yang memandu kita untuk metode pelaksanaan di lapangan itu harus seperti apa. Join yang benar itu harus seperti apa. Jumlah tulangan yang ada itu harus apa. Tekuan itu juga harus diperhatikan. Nah, ini terlihat sekali pada saat pelaksanaan ini tidak dikerjakan dengan baik sesuai aturan. Demikian. Kemudian apakah faktor kualitas dari material yang digunakan untuk membangun ini bisa menjadi salah satu faktor Pak? Kalau kualitas material juga menjadi salah satu faktor. Mutu material beton, mutu material tulangan itu nanti juga harus diperiksa apakah sesuai dengan kualitas mutu standar yang disyaratkan oleh SNI kita. Jadi nanti kalau kita akan dapatkan informasi mengenai kualitas mutu beton itu bisa minggu depan ini akan keluar dari hasil pengujian laboratorium yang dipimpin oleh tim Krimsus Lab 4 Polda Jatim. Oke. Pak, ini salah satu kemarin yang menjadi kendala dalam proses pembersihan reruntuhan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kemarin kan ada beberapa beton yang katanya dipotong dan juga diberikan penyangga Pak. Ini yang sebelah mana Pak? Ya, jadi kalau waktu roboh ini ada miring jatuh ke arah selatan, miring ke sini, dan ini ada balok besar ke sini, dan itu nabrak ke gedung existing. Dan itu lepas semua sambung-sambungannya, dan ini terlihat sekali ini bekas balok yang masuk ke sana, dan di atasnya ini yang dari lantai 3 juga nabrak kolom existing yang ada, dan sudah terlihat sekali bengkok. Ini sangat membahayakan dan ini harus segera dilakukan perkuatan untuk supaya tetap bisa difungsikan. Nah, akibat dia nabrak ini terdapat tulangan-tulangan yang menyangkut pada elemen kolom yang ada, dan ini sudah rusak. Kalau kita tarik tambah rusak, gedung existing akan ambruk. Nah, oleh sebab itu saya kasih beberapa penyangga baja di sini untuk menstabilkan reruntuhan. Tugasnya untuk menstabilkan reruntuhan agar kalau dipukul, digempur, dipecah oleh alat-alat berat, struktur yang di bagian bawah itu yang sudah roboh ini tetap stabil, tidak mempengaruhi gedung existing. Kita juga potong semua tulangan yang menyangkut pada gedung existing itu pada saat sudah digempur, dipukul, besinya ditarik itu tidak menyangkut kolom yang ada. Dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Begitu dia lepas langsung kita pecah semuanya, diangkut keluar. Kemarin saat kejadian atau sebelum dibersihkan ini seberapa menempel sih Pak, atau seberapa parah kondisi Pak? Menempel semua, ini bekas-bekasnya, menempel sekali, semua tersangkut semua dan masih ada bekasnya, tidak kita ambil, dan pecahannya juga itu adalah akibat tertimpa bangunan yang roboh sehingga dia ikut rusak.
Dan terlihat juga sambungannya sudah terlihat besi-besinya ini juga sudah rusak akibat tertimpa reruntuhan. Oke, terima kasih Pak Muji. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya untuk proses evakuasi ini. Baik Pak. Ya, Ferdi, tadi baru saja disampaikan oleh ahli konstruksi dari ITS Prof. Muji bahwa tadi disampaikan memang ada beberapa faktor penyebab dari ambruknya bangunan musola ini, dan juga tadi disampaikan ini merupakan titik yang menjadi awal kendala daripada proses pembersihan reruntuhan, dan juga disampaikan pula solusi yang sudah dilakukan, dan juga alhamdulillah bahwa dalam proses reruntuhan tidak mengakibatkan dampak ke bangunan yang berada di sebelahnya. Ferdi, kembali ke studio.